Oke, mulai ya. Aku tidak sabar. Wah, Oke. udah ada yang gak sabar nih yang mau ditanya-tanya guys. Oke, selamat datang kembali di podcastnya Balada Kehidupan. Ye dong, Ayo. Jadi, Selamat datang. iya selamat datang. Ah, Jadi kali ini saya Fahmi akan membawakan acara podcast hari ini. Dikarenakan yang lain sedang sibuk dengan ujian nasionalnya. Wah, ujian nasional gedeng. Oke, jadi di sini ada Supi nih. Coba kenalan dulu dong, kenalan. Kenalannya gimana nih? Aku malu. Waduh, introvert liberal nih dia kayaknya. Oke. Pertama kali soalnya jadi keynote speakers di podcast Balada Kehidupan. Iya, mendadak sekali ya diajaknya. Iya dong. Karena emang kalau misalnya dadakan tuh yang paling jadi sih. Iya sih, benar sih. Semua yang dadakan Pak pasti jadi. Oke, kenalan lah. Oke, halo, aku Supi, temennya Fahmi. Oh iya gitu. Di mana ya? Di Yot. Di aku online. nemu Fahmi di Yot. Di Yot lagi mulung. Iya, di online. Kan orang lihat nih di kalau nggak salah di WhatsApp ente atau story ente ya. Oh, waktu webinar ding, waktu jadi moderator. Ada di mana kamu tuh jadi kepala ada di mana kamu tuh jadi kepala sekolah gitu kan. Padahal kamu kan masih kuliah semester 5 juga gitu. Tapi kok bisa jadi kepala sekolah itu gimana? Iya. Gimana ceritanya gitu? Keren gitu maksudnya. Aku juga nggak tahu. Masa nggak tahu sih? Maksudnya kan ada suara motor. Maksudnya kan Oke. Masih muda ini udah jadi kepala sekolah, kok hebat gitu kan. Kepala sekolah dari taman kanak-kanak, orang maksudnya wah ini benar nih yang generasi muda, generasi milenial yang wah gitulah gitu pokoknya. Coba ceritain gimana. Oke. Aku sebenarnya kalau misalnya ditanya kayak gini sih emang masih bingung juga gitu jawabnya gimana, karena ya nggak tahu juga gitu. Soalnya kan aku ceritain awal dulu aja deh ya, kayak misalnya masuk ke TK gitu gimana. Iya. Jadi tuh jadi kemarin pas awal pandemi kan ya, kan kuliah diliburin sih, di online gitu. Terus kayak udah ngerasa jenuh, udah ngerasa stres, tapi kita nggak dibolehin keluar kan, kayak lebih baik gitu, lebih baik di rumah aja. Tapi kan di rumah aja kan juga kayak stres gitu kan. Terus kebetulan di dekat rumah aku dibangun TK gitu. Terus di situ ada terus kayak hawar-hawar lah gitu dari tetangga, katanya belum ada guru TK-nya. Yaudah deh, ceritanya aku ngelamar deh jadi guru TK. Terus kayak udah daripada gabut gitu kan di rumah. Iya. Taunya karena emang kan TK-nya baru kan, terus kayak gurunya belum ada, kepala sekolahnya belum ada, muridnya pun belum ada gitu. Itu waktu bulan Juni, bulan Juni kemarin. Terus kayak tapi kata ketua yayasannya, tapi kita juga belum punya kepala sekolahnya gitu. Nanti kamu gitu. Terus kayak gitu, kayak aku juga kaget kan, dikirain tuh emang udah tertata gitu sih struktur organisasinya, ternyata belum. Terus tapi aku di situ kayak di brief dulu, misalnya kayak jadi guru TK itu harus kayak gini, ibu harus bisa, katanya sayang anak. Wah, apalagi aku tuh kayak langsung dari situ kayak nyadar gitu, soalnya aku nggak suka anak kecil, maksudnya bukan nggak suka sih, nggak bisa gitu ngajak main anak kecil. Belum punya anak sih kayaknya ya, jadi nggak bisa. Belum pengalaman. Terus dari situ kayak terus gitu ya, iya sok sini katanya. Terus kayak diajarin kan kayak tips and tricks ngajar TK, anak TK gitu. Tapi taunya seminggu kemudian ketua yayasannya ngomong ke aku, bilang katanya
gimana kalau misalnya kamu aja yang jadi kepala sekolah, karena kan kebetulan kamu juga rumahnya dekat, terus kayak yang paling tahu daerah sini, dan juga kan ini muridnya gitu belum ada gitu. Terus kamu bisa jadi ibu bisa jadi apa ya, bisa jadi branding gitu. Lah gitu, nge-branding TK ini gitu. Terus kan siapa tahu aja si orang tuanya pada make sure gitu kan kalau misalnya kepala sekolahnya juga orang sini gitu. Terus dari situ kayak aku bingung juga sih, maksudnya kayak aku nanya, tapi kan emang gak apa-apa gitu, aku kan masih kuliah kan, kayak tadi kami nanya, kok masih kuliah, masih muda, bisa udah jadi ini gitu, kepala sekolah. Terus katanya bisa, katanya orang saya aja dulu katanya diangkat jadi kepala sekolah SMK, saya masih kuliah, katanya gitu. Wah, jadi kepala sekolah SMK? Dan sampai sekarang SMK-nya gitu. Terus bisa sebenarnya. Emang sih sebenarnya tuh jadi kepala sekolah tuh harus S1 PGTK kan, murni PGTK. Terus juga harus punya pengalaman ngajar TK 3 tahun. Tapi katanya itu tuh cuman buat formalitas gitu deh, kayak buat punya gaji dari pemerintah gitu kan. Jadi aku kalau misalnya sekarang belum punya gaji dari pemerintah gitu. Kecuali kalau aku emang punya niatan terus-terusan jadi kepala sekolah, terus nanti aku ngambil lagi S2 atau S1 lagi PGTK, baru aku dapat sertifikasi gitu loh dari pemerintah, terus dapat salary gitu dari pemerintah. Jadi kalau misalnya sekarang sih aku masih dari ketua yayasan gitu, dari yayasan gitu. Udah sih gitu nih. Jadi aku juga nggak tahu sih kenapa ketua yayasan milih aku langsung jadi kepala sekolah. Tapi aku juga pernah nanya sih kenapa bisa gitu milih. Kenapa? Katanya nggak tahu sih. Kata dia aku pembawaannya tegas gitu katanya sih. Terus kayak punya apa ya, punya basic punya basic pemimpin gitu. Masa gitu kayak ya udah deh gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya udah nggak apa-apa deh, pengalaman gitu. Berarti, tapi aku juga sih gimana? Jadi tapi aku juga masih ikut ngajar juga gitu. Soalnya kan gurunya baru 1 juga. Terus kalau misalnya guru itu berhalangan hadir, aku juga yang ngajar gitu. Tapi gitu. Tapi buat sekarang tuh kan masih muda jadi kepala sekolah gitu. Ada nggak sih tantangan yang wah seru nih tantangannya jadi kepala sekolah TK nih, seru banget nih gitu. Ada nggak sih tantangan yang paling seru gitu? Pasti sih ada, banyak banget pasti. Pas di awal-awal kayak wah, di awal-awal tuh aku benar-benar digodok sama ketua yayasan, kayak harus tegas, apalagi jadi kepala sekolah atau jadi pemimpin itu harus punya sikap. Kalau misalnya dikhianati harus punya sikap mengkhianati juga. Kalau misalnya gitu, soalnya kan emang rentan kan kalau pemimpin, kayak pemimpin kayak apa ya, ditikam dari belakang itu pasti katanya kayak gitu. Terus tapi emang bener juga sih, jadi kayak banyak bawahan kalau misalnya kitanya nggak tegas, atau misalnya ya apalagi aku juga sih kayak ngerasanya tuh masih gak enakan gitu loh, soalnya kan kayak operatornya juga lebih tua dari aku gitu. Terus juga guru TK-nya gitu juga terus kayak guru TK-nya juga lebih tua dari aku. Terus kayak aku tuh kalau mau marahin juga masih segan gitu, masih kayak dia lebih tua dari aku gitu. Jadi tantangannya di situ sih, gimana caranya aku buat tegas gitu kalau misalnya emang mereka melakukan kesalahan atau misalnya yang lainnya gitu. Tapi so far sih masih apa ya, kerjasamanya baik gitu. Terus tantangan paling besarnya sih aku takut banget kalau misalnya anak-anak di TK aku khususnya gitu nantinya nggak sesuai sama harapan orang tuanya gitu. Karena kan sekarang ini maksudnya kayak orang tuanya masih menganggap kalau misalnya anak-anaknya itu harus pinter di sekolah. Padahal kalau misalnya anak TK itu bukan harus pinter, tapi harus bahagia justru gitu. Jadi pinter itu bisa mengikuti gitu nantinya gitu. Jadi
kalau misalnya di TK itu gimana cara anak-anak itu senang tapi dengan diselingi belajar gitu. Iya sih, itu sih benar. kadangnya, bukan kadang sih, kayak sering jadi problematik aku gitu, dilematis gitu, kayak harus gimana lagi nih biar anak-anak seru di kelas gitu. Apalagi kan kayak aku baru pertama kali nih maksudnya kayak dikasih satu ruang yang kosong, terus aku harus ngisi ruang itu sebaik mungkin gitu. Karena ini baru banget, dari pertama kali nyari muridnya juga udah challenging juga gitu. Capek. Aku sampai keliling-keliling sama guru TK, keliling-keliling gunung. Serius itu? Serius, asli nyari murid. Terus belum lagi sama si ketua yayasannya tuh ditargetin, pokoknya tahun pertama harus ada 20 orang. Wah, jadi terus kayak, itu MLM ya? Asli bener. Terus kayak ngedatengin warung-warung gitu yang ada ibu-ibu ngeriungnya gitu. Ngobrol. Jadi emang seru banget. Iya bener. Keren. Apalagi belum lagi tuh pas lagi nyari murid juga kayak TK aku telat gitu loh, telat ngerekrutnya gitu, ngerekrut siswanya, guru sama murid, siswanya juga. Jadi mereka udah kayak pada daftar ke PAUD terdekat gitu. Jadi ya itu sih challenging banget juga. Tapi tercapai yang 20 orang itu. Alhamdulillah tercapai. Malah lebih 4 orang. Nah terus gini, orang kepikiran kan Supi tuh kuliahnya juga bukan non-dik ya, bukan pendidikan. Terus kenapa sih? Iya benar. Pertama gitu kan, kenapa sih bisa kepikiran buat ngajar ke TK selain ngisi waktu gabutnya? Kan maksudnya ngajar TK tuh kan lebih sulit gitu dibanding ngajar SMP atau SMA gitu kan. Iya benar banget. Nah kenapa sih gitu? Apa sih alasan Supi ingin mengabdi menjadi pendidik gitu? Sebenarnya sih pertama sih aku tuh orangnya sebenarnya introvert banget. Terus kayak di rumah juga kayak di kamar aja, terus kayak keluar tuh cuma mandi, sholat kayak gitu-gitu aja, makan udah. Selebihnya tuh di kamar. Nah terus aku juga kan udah banyak keponakan, tapi aku nggak bisa ngajak main mereka gitu. Ngobrol pun kayak harus mikir dulu, nanya dulu nih ke kakakku harus apa sih kalau ngajak main gitu. Terus kan kalau misalnya anak TK kan harus kayak gitu ya, kita harus interaktif gitu, harus wah seru gitu, pokoknya anak TK nggak boleh dianggurin gitu. Nah jadi pertama sih aku pengen kayak gitu, pengen ngerubah sikap introvert aku gitu. Terus yang kedua, ini visioner sekali ya jawabannya. Jadi karena emang di tempat sih kayak di daerah aku tuh pendidikannya masih minim gitu. Terus aku pengennya tuh anak-anak di sini tuh bisa jadi generasi yang emang bagus gitu. Terus kayak generasi yang punya mental pemimpin atau misalnya punya mental speak up di depan banyak orang, karena untuk sekarang ini dipentingin banget gitu. Soalnya kenapa ya? Karena semakin kesini malah makin dari penggunaan gadget aja tuh udah anak-anak tuh udah benar-benar bisa ke gadget tuh lebih banyak dari kita malah ada. Dan juga kayak itu kan jadi lebih pintar. Terus kayak aku tuh mikir nanti kalau misalnya ini bakalan dibiarin gitu, semakin dibiarin pastinya anak-anak bakal susah berkomunikasi. Terus juga prestasi akademik di sekolahnya juga bakalan rendah gitu. Terus gimana kalau misalnya pendidikan di daerah aku aja tuh semakin hari semakin berkurang, menurun gitu, bukannya meningkat itu sih. Terus kayak karena emang di daerah aku juga TK kan belum ada banget gitu, dan jauh gitu kalau misalnya TK. Paling yang udah ada itu PAUD. Tapi kan sebenarnya PAUD itu lembaga non formal gitu kan, jadi kayak buat pembantu desa aja. Sebenarnya tuh yang lebih harusnya itu TK. Tapi
karena emang di daerah aku juga TK itu masih dianggap mahal atau misalnya yang lainnya gitu. Nah jadinya ketua yayasan aku juga berinisiatif buat digratisin gitu sih biayanya juga. Jadi itu buat narik minat juga kan ya. Itu sih narik minat juga gitu sih. Jadi awalnya tuh aku pengen ngerubah Intokti itu juga. Terus ya udah itu yang jawaban yang kedua buat ningkatin pendidikan gitu dari mulai TK gitu. Nah iya benar sih. Dan inilah hasilnya introvert yang berprestasi gitu kan. Wah. Iya dong. Biasa aja. Enggak serius, orang kagum ke ente. Lihat dapat apa kemarin tuh di story WhatsApp tuh ente dapat ini, anjir. Orang punya teman-teman hebat gitu kan. Emang sih seru sih ketemu orang-orang baru yang hebat-hebat kayak gini. Ini deh satu lagi deh, kita closing statement aja. Udah dulu deh, cukup kayaknya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi aja gitu biar penasaran yang lain. Takutnya kan yang lain ada yang mau nanya-nanya ke Supi juga kan, bisa nanti di DM podcastnya Balada Kehidupan. Closing statement deh buat generasi milenial sekarang agar bisa berprestasi dengan apa yang mereka mau gitu, gak dengerin orang lain gitu. Ngerti gak maksudnya? Oke, mulai. Iya ngerti. Oke, jadi menurut aku sih pesan atau misalnya reminder gitu buat milenial yang mau berprestasi tapi masih ragu atau masih apa. Tapi aku tuh lebih ngegaris besarin ke anak muda yang jangan takut ambis gitu, jangan takut dibilang ambis gitu. Karena bukan lebih ke ambis sih, karena emang buat ngerubah pola atau misalnya paradigma, ngomongnya administrasi pabrik emang ngomongnya paradigma. Gak apa-apa dong. Jadi buat to be better gitu. Kalian jangan takut dibilang ambis aja sih, karena ya pasti banyak juga sih. Aku tuh paling gak bisa tahu disuruh bikin closing statement. Ya nggak apa-apa, semua orang bisa loh. Orang bisa. Pokoknya jangan takut dibilang ambis. Terus ini juga jadi reminder banget sih ke aku. Iya, karena kayak jangan ngerasa nggak pantas juga gitu. Terus satu lagi sih, jangan malu-malu, karena aku juga sebenarnya masih malu-malu. Iya. Nah gitu guys, kata Supi tuh. Jangan takut untuk ambis, karena jadi ambis tuh nggak berarti kamu jadi beda, menjadi orang normal, sama aja normal gitu kan. Gitu guys. Iya benar. Oke, makasih Supi udah mau nemenin di episode kali ini. Seru sekali. Orang masih penasaran sih sebenarnya sih ini. Nantilah ngobrol-ngobrol. Semoga seru. Pasti seru. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti. Oke. Takutnya mau pansos nih Supi. Iya, nanti. Mau pansos gitu Supi itu Instagram Supi apa gitu. Takutnya ada yang kepo gitu. @Sufi_Ainulutfi. Pakai F semua, tapi Lutfinya pakai H. Lutfi kayak gitu guys. Oke. Jangan lupa juga follow podcastnya Balada Kehidupan guys. Dadah semuanya. Makasih.